Wa'dallahi haqqo, janji Allah itu benar. Makanya separuh ayat ini dari ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqo. Coba kita yang hadir di sini yakin enggak kira-kira ada alam selain alam dunia? Yakin. Jenenge alam apa? Alam akhirat, atau dimulai dari mana? Barzah, alam barzah. Kalau kita yakin berarti pasti akan ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Makanya ketika seorang mukmin mau melakukan hal apapun, ini pasti bertanya, ini Allah ridho apa tidak? Ini benar atau salah? Ini Allah ridho atau tidak? Nek menungso ridho, rayu ridho nasila apa hoyatun la tudrok. Nek kowe golek ridhone menungso, tidak akan pernah bisa memuaskan semua manusia. Kalau kita hanya ingin mencari ridho manusia, pasti ada yang tidak suka, ada yang tidak ridho. Tapi kalau kita mengharapkan ridhonya Allah, berjalan ki Allah ridho enggak, melaku ki Allah ridho enggak. Nah, nek ngoten insyaallah kula jenengan selamat. Allahumma amin. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu, orang PKI, orang komunis itu enggak percaya kalau ada kehidupan setelah dunia. Mati ya mati, selesai. Ada yang mempercayai tapi kembali lagi ke dunia, namanya reinkarnasi. Nanti kamu boleh mati, tapi nek mati aja dadi murid kuneh. Golek guru liyane. Murid kok ngelakno wong. Film-film kungfu rak ngono ya. Film kungfu, film reinkarnasi. Senengane kalau kamu hidup lagi jangan menjadi muridku. Reinkarnasi. Kita tidak mempercayai itu semua. Kita tidak percaya reinkarnasi. Kita percayanya ada kehidupan setelah kematian, yaitu alam akhirat. Orang-orang kafir bagaimana mungkin telulang belulang daging yang sudah bisa membusuk itu akan kembali. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Kecuali orang-orang yang hafal surat Tabarok dan mengamalkannya. Kata Rasulullah dalam sabdanya, siapa yang istiqomah membaca surat Tabarok habis maghrib, habis subuh, maka orang itu daging jasadnya tidak akan tersentuh oleh cacing-cacing tanah, jasadnya akan utuh. Allahumma amin. Yo coba menjadi apalno. Kawit-kawit pengen ngapal ora apal-apal kok amin. Yo surat Tabarok. Lah, bagaimana mungkin tulang belulang itu bisa hidup kembali setelah membusuk? Terus kemudian turun ayat innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Sak bosok-bosoke tulang belulang itu bahan yang sudah pernah dibuat oleh Allah. Allah itu yang menciptakan yang pertama, dan yang pertama itu lebih sulit. Misalnya sampean ape gawe patung, wis eneng wedi, wis eneng semen, itu lebih mudah timbang eneng semen karo ora eneng semen, ora eneng wedi. Gawe patung gampang ndi? Eneng semen karo eneng wedi. Gampang wis eneng semen, sudah ada bahannya. Orang yang meninggal, walaupun tulang belulangnya busuk, itu sudah ada elemen, sudah ada bahan, lebih mudah untuk dibangkitkan. Makanya dalam hadis-hadis niku jasate menungso sing elek-elek, sing elek ya, sing gak apal tabarok, sing gak apal Quran, sing elek-elek maksudnya, itu nanti rusak kecuali satu, tulang ekor. Tulang ekor iki sing bunder ning yo balung kodhok. Nah, iki lho balung kodhok. Itu tidak rusak ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Makanya innal abrara la fi 'aliyin, ketika jenengan kapundhut, ketika kita sudah mati, kita nanti wis positif thinking ayo, kita mati nanti di surga Iliyin ya. Amin. Nah, apakah ruhnya ada di kubur itu? Sudah diberi nikmat oleh Allah di surga Iliyin. Kemudian ada salah satu anggota kita, keluarga kita, anak kita yang berziarah. Bagaimana kita tahu sedangkan kita tidak ada di situ? Loh, tulang kodokmu iku iso ngekeki sinyal teli. Dadi ngerti ki lho disiaroi. Ki lho disiaroi. Ki lho, wa fi ziarah ki lho ki wa fi. Oh yo. Lah iku sinyale apa jenenge? Tulang kodok iki. Pemancar iki tulang kodok iki. Ora 4G ki luwih gedhe.
Dulu menerangkan sulit, sekarang mudah. Ono wifi, ono 4G mudah. Ilaihi marji'ukum jami'ah. Kalian nanti semua akan menghadap Allah, kembali kepada Allah, dan janji Allah itu nyata, benar. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Allah itulah yang menciptakan pertama kali kalian, kemudian Allah ya yang mengembalikan. Untuk apa? Kena apa sampean kok adan mati barang? Liyajziyal ladzina amanu wa amilus shalihat. Untuk memberi balasan pahala terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi gampangnya kena apa wong keadaan mati, yo kanggo nyempurnakno nikmate sampean. Wong mukmin iku ning alam dunya sudah banyak, terlalu banyak keruwetan. Bakul martabak keterak PPKM ruwet. Buka dasar 4:30, 7:30 kon ubrak-ubrak. Ruwet itu dunia. Besok di sana sampean butuh dodolan katok wis. Tapi ora usah dodolan ning kono. Nanti ayat selanjutnya. Mosori swarga. Di surga itu semua hub nanti ada ayatnya setelah ini. Setelah ini kita bahas. Nanti kalau sampean tak bedhei. Penduduk surga itu kalau ingin minta sesuatu muni piye? Lho ngene-ngene gak ngaji gak ngerti. Koko. Nah iku. Mulane iki kok nek pengin bakul martabak ning swarga piye carane? Ono carane. Oke. Untuk menyempurnakan nikmatnya orang-orang yang beriman. Karena mungkin orang yang beriman itu di dunia hanya sebagai ujian. Dan dia sadar dengan amal soleh dan imannya itu sebagai ujian. Makanya bagaimana dengan orang kafir yang tidak mempercayai? Orang yang sedang bermimpi, kata Imam Ghazali. Orang yang sedang bermimpi itu tidak akan pernah sadar kalau dia dalam mimpi kecuali dia sudah terbangun. Bareng wis bangun, waduh ternyata dik menghanya dunia ini sebenarnya mimpi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang lupa, dilupakan oleh kenikmatan dunia sehingga dia sadar kalau sudah mati. Qalu man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Itu bagi orang kafir. Bagi orang-orang yang beriman, iman yang kita rasakan hari ini, cahaya keimanan dan amal soleh yang kita rasakan ini akan diberi balasan oleh Allah. Allahumma amin. Makanya seperti pas ngaji Ihya tadi siang itu, yang beriman itu yang dibalas, yang iman bagaimana? Wong Kanjeng Nabi berdawuh, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Orang yang di dalam hatinya itu ada iman walau sebesar semut kuda, tapi punya iman di dalam hatinya, dia tetap dikeluarkan dari neraka. Tapi mbok sok apa nek ngentas ora roh lo ya. Tapi ini menjadi bisyarah kita. Selama kita beriman, suatu saat kita pasti dientas oleh Allah, dikeluarkan dari neraka. Tapi ada 3 golongan. Kita ahlu sunnah meyakini ini. Yang berat itu kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu mengatakan pendapatnya bahwa orang yang melakukan dosa besar itu imannya keluar. Kalau keluar berarti dia tidak punya iman. Kalau tidak punya iman berarti dia mati dalam keadaan kafir. Kalau kafir berarti dia tidak bisa masuk surga. Jadi kowe tahu zina ping 3 ping 4 wis gak iso mlebu swarga. Tapi jere kaum Mu'tazilah. Wis, kaum Mu'tazilah itu kaum yang sangat kita lawan. Sampeyan cocok ora karo Mu'tazilah iki? Nek ngrabot ora cocok lho. Nek ngrabot ora cocok deh. Cara enteng ngono cocok kae deh. Nek ngrabot ora cocok. Ada kaum yang ketiga namanya kaum mujri'ah. Kaum mujri'ah. Kaum mujri'ah ki sekuler pol. Kaum mujri'ah ki kaum sing sekuler pol. Jadi najan dhek maksiat terus, tapi dia beriman, iku dia nggak usah masuk neraka dulu, langsung surga.
Kowe nek pengin kecelik ndang melok mujri'ah. Pengin kecelik. Lah, bagaimana kita Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi ini? Ya kita sebagaimana sabdanya Rasulullah. Kita sebagaimana pendapatnya salafus soleh, panutan-panutan kita ya. Orang berdosa dimasukkan neraka sebatas sampai dosanya habis. Kecuali kita mendapatkan salah satu dari 7 syafaatnya Rasulullah kemarin. Wis harapannya karek kuwi syafaat. Ya, wa amilus sholihati bil qisth. Bahkan cara Imam Ghazali berpendapat bahkan seandainya dia belum sempat mengucapkan atau mengucapkan keimanannya tapi belum beramal soleh. Banyak pendapat ulama kan bukti keimanan itu adalah amal soleh. Jadi iman itu dibuktikan dengan lisan, diucapkan dengan syahadat, kemudian dibuktikan dengan hati keimanan tasdiknya, ketiga dibuktikan dengan amal soleh. Tapi iman itu tidak sebatas itu. Orang percaya nek ono akhirat, ono kanjeng Nabi, ono perintah Allah Quran yang kita kaji ini bener, ono malaikat, ono alam selain, ono kodok kodar. Percaya urung sempat amal, ya swarga.